Assalamualaikum, selamat sore dengan Bapak D. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak sekarang keadaannya udah mendingan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin kan saya sudah kontak waktu ya Pak sama Bapak terkait dengan tindak lanjut yang kemarin sudah saya kesini, sudah pengkajian, dimana pada saat ini, hari ini saya Heri akan melakukan tindakan, yaitu yang pertama penyuluhan kesehatan tentang apa itu sih hipertensi. Tuh. Sebelumnya Bapak udah tahu tentang hipertensi itu apa? Belum tahu ya. Ya udah. Maka dari itu hari ini saya ingin memaparkan ya Pak ya, materi tentang hipertensi, gejalanya apa saja, terus juga bahayanya kayak gimana gitu kan, biar Bapak tahu. Selama ini Bapak udah lama ya menderita hipertensi ya Pak ya? Iya. Dilihat dari kemarin ya Pak ya, hasil pengkajian ternyata memang tekanan darah Bapak agak tinggi gitu, makanya hari ini saya akan melaksanakan yaitu penyuluhan tentang hipertensi biar Bapak tahu nanti, biar juga Bapaknya lebih sehat lagi gitu. Yang pertama di sini ada materi Pak tentang hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Ini saya jelaskan ya Pak ya. Hipertensi itu adalah suatu penyakit di mana tekanan darah sistoliknya itu di atas 130 Pak. Nah, dan tekanan diastoliknya di bawah ataupun di atas 90. Jadi dapat dikatakan tinggi karena tekanan darahnya yang memang sistolik dan diastoliknya itu tinggi gitu. Makanya biasanya tanda gejalanya biasanya Bapak rasain biasanya kayak gimana tuh? Ada mual nggak? Pusing juga ya? Iya, pusing juga ya. Iya, betul Pak. Di sini juga sama nih. Tanda gejalanya biasanya ada mual, ada seperti pusing kepalanya, nggak bisa tidur kalau malam gitu. Banyak. Yang selanjutnya ada di sini saya mau jelasin ya Pak ya tentang komplikasi. Komplikasi biasanya kalau misalkan penyakit darah tinggi itu, komplikasinya kalau nggak segera ditangani biasanya terdapat penyakit jantung Pak. Jantung, terus juga gangguan ginjalnya yang diserang nanti. Terus penglihatannya biasanya buram. Nah selanjutnya biasanya ada stroke, bahkan kematian. Biasanya kan banyak sekarang ya Pak ya, zaman sekarang yang masih muda juga udah kena stroke. Akibat dari mana? Biasanya dari tekanan darah yang gak terkontrol. Makanya Bapak juga salah satu gejalanya hipertensi gitu. Bapak juga dalam tubuh Bapak ada hipertensi. Makanya dengan nanti saya kasih tahu cara terapinya apa aja gitu kan, Bapak mudah-mudahan tekanan darahnya berkurang gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada terapi dan juga obat-obatan biasanya, dan juga dietnya ya Pak ya, diet hipertensi gitu. Ini ibunya ya? Iya. Dulu Bu, sini Bu. Ini obat-obatan Ini obat-obatan ceritanya. Ada misalkan untuk pengobatannya biasanya kalau di rumah sakit biasanya menggunakan terapi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter gitu. Cuman kita kan sebagai perawat biasanya kita memberikan terapi kayak misalkan untuk olahraganya, terus juga dietnya apa aja yang mesti dimakan di rumah. Tentunya kalau misalkan memang tanpa obat memang agak lama, tapi terapi tanpa obat juga bisa kita lakukan gitu. Yang pertama yaitu dietnya rendah garam secara moderat. Biasanya kalau misalkan emang mau masak itu jangan lebih dari 10 gram garamnya per hari. Iya, kalau bisa mah di bawah 5 gram per hari. Iya, walaupun memang agak sedikit nggak ada rasanya, tapi itu buat kesehatan Bapak. Yang selanjutnya biasanya diet kolesterol, kayak misalkan kayak lemak-lemak, gorengan itu jangan, nggak boleh untuk menderita darah tinggi. Iya Pak. Terus yang selanjutnya kalau misalkan memang Bapak ada kelebihan berat badan ataupun gemuk, itu juga potensi buat memicu tekanan darah naik gitu Pak. Makanya kalau bisa jangan gemuk. Selanjutnya jangan ngerokok ya Pak ya. Bapak ngerokok nggak sejauh ini? Alhamdulillah enggak ya. Nah selanjutnya yang terakhir itu bisa kita turunin tuh darah tinggi dengan cara olahraga ataupun latihan fisik gitu. Bapak sering olahraga? Ya sering banget mah kagak sih, jarang-jarang gitu. Apa di sini ngedorong gerobak itu olahraga. Iya Pak ya, gitu. Yang pertama kalau misalkan emang kerasa pusing, kita bisa lakuin apa nih ya?
kayak misalkan latihan tarik napas dalam. Heeh. Caranya tarik napas dalam dari hidung pelan-pelan sampai naik, sampai ininya kerasa mau apa? Jantung. Iya, mau ke jantung, baru lepas pelan-pelan dari mulut. Coba Pak, bisa dicoba? Bisa Mas. Iya. 1, 2, 3 tarik, terus tahan, lepas pelan-pelan dari mulut. Nah, Gitu caranya. iya, caranya itu Pak. Kalau misalkan emang tekanan darah kita lagi naik, biasanya tanda gejalanya pusing kepala. Nah itu bisa dilakuin dengan cara tarik nafas dalam sama keluarinnya dari mulut pelan-pelan. Nah, selanjutnya biasa kita lakukan olahraga rutin minimal 15 menit per hari. Kali 15 menit. Iya, 15 menit, kalau nggak setengah jam gitu. Terus sih Pak yang mau saya kasih tahu aja gitu, sejauh ini ada yang tanyain nggak tentang hipertensi atau darah tinggi? Ya sejauh ini ya Ngerti? Gimana ya? Kurang lebih ngerti. Kurang lebih ngerti. Iya. Nah, lebah mananya yang nggak ngerti Pak? Ya itu apa maksudnya? Itu bisa darah bisa naik kadang agak turun gitu. Kalau darah naik, Iya, kadang bisa agak turun berkurang gitu. oh biasanya Bapak naik atau turun? Naik kan Bapak mah ya? Naik. Naik. Nah, ya udah sekarang mungkin jangan terlalu banyak pikiran juga mempengaruhi. Udah di pikiran juga. Iya, pikiran juga. Iya, iya. Sekarang lagi mau bikin Iya. sumur, pikiran. Iya. Nggak punya duit itu juga bikin pikirannya itu darah tinggi. Itu Pak, yang penting jangan banyak pikiran. Tenang, Oke, siap. siap ya. Udah ngerti Pak? Iya, oke, Ya, oke, ngerti. kalau ngerti mungkin dari saya begitu aja ya Pak ya. Iya, Nanti terima kalau kasih. misalkan memang nggak paham nanti bisa tanya langsung. Oke, makasih. Ya, Makasih. Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.